Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Beredo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema yang sama, kali ini kita membahas bagaimana pemilu di mata pemuda. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pemuda, seperti disampaikan Bang Sony tadi, ini kategorinya banyak, ada generasi Z, generasi milenial, ini masih dalam kategori pemuda gitu ya. Nah, tadi yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana anak-anak muda, khususnya yang baru pemilih pemula yang baru mendapatkan KTP 17 tahun, yang saat ini atau di 2024 nanti akan memiliki hak suaranya. Ini menjadi rawan dan juga kekhawatiran dengan adanya money politik. Nah, ini seperti apa kalau dari Bang Sony? Anak muda terkhusus yang dalam artian sekarang generasi Z, SMA atau mungkin baru-baru kuliah saya pikir itu kan, memang butuh ini ya, butuh dekat kepada sumber-sumber informasi supaya lebih banyak pandangan, cara pandang, pengetahuan, dan juga sebanyak searching dengan berbagai sumber media sosial itu kan. Karena begini, politik dan ini tahun pemilu ya, pemilu serentak juga ini kan, serentak tentunya akan sangat luar biasa tekanan di masyarakat. Semua orang berpunya kepentingan. Yang kita khawatir adalah penumpang gelap, bahwa orang-orang yang ingin berkuasa cuma mengandalkan uang, ingin memaksakan kehendak gitu kan. Jadi dia menggunakan segala macam cara dengan media sosial, dengan segala propaganda, dengan baik itu ketemu langsung atau kayak mana, dengan menawarkan uang gitu kan. Ini kita khawatirkan. Anak-anak muda yang memang dalam artian belum punya, ya mau ngomong ya, mungkin belum punya pandangan hidup, belum punya pegangan, saya pikir kan, akan sangat rentan sekali dengan goda-godaan itu. Apa tawaran-tawaran, misalnya nanti kalau saya jadi ini dengan ini kuasa atau lingkaran kuasa, pekerjaan seperti apa. Jadi banyak sekali lingkar-lingkaran yang mengikat itu, yang membuat anak muda ini tidak bisa melihat dengan terang dan jernih situasi ini. Ini kita khawatirkan sebetulnya. Nah, kalau kita melihat mungkin sejauh ini menjadi kekhawatiran, apakah sudah ada mungkin langkah dari entah itu dari partai atau dari para penyelenggara yang mungkin sudah kita lihat sekarang, apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang mengkhususkan kepada pemuda atau pemilih pemula saat ini seperti apa? Mungkin dari Bang Sony? Ya, kalau saya lihat mungkin dari partai atau mungkin dari penyelenggara pemilu ya, saya lihat memang belum maksimal. Ya mohon maaf, belum maksimal itu saya lihat ya, seperti itu. Belum menjangkau kepada seluruh aspek di anak-anak muda. Mungkin bisa ditanyakan dengan teman-teman di lapangan, sebenarnya memang belum. Iya. Kalau dari Ferdinand sendiri seperti apa? Mungkin di kampus atau ya mungkin dalam kategori mahasiswa saat ini kan dengan banyaknya kekhawatiran mungkin hal-hal seperti ini, apakah ada mungkin entah itu dari pemerintah, dari partai, dan yang mungkin sudah memberikan pendidikan politik dan sebagainya untuk pemahaman terkait pemilu itu sendiri? Nah, kalau di tingkat universitas sendiri itu biasanya di awal masuk itu ada hanya sekedar sosialisasi. Nah, karena kenapa? Karena di tingkat lanjutnya, biasanya di semester 2 sampai semester 3, mereka sudah, kalau ibaratnya sudah praktek pemilihan ketua umum atau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Nah, karena demokrasi di kampus itu, benar yang disampaikan Abang Da tadi, ada juga di dalam kampus tuh penunggang-penunggang gelap atau mungkin dari pihak-pihak eksternal yang mencampuri ini karena ada kepentingan. Di kampus juga kami mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi saya rasa teman-teman mahasiswa cukup cerdas menghadapi itu, menganggap politik ini menjadi politik lebih asik. Nah, tapi yang kami sayangkan untuk saat ini, milenial ini kan kaum yang cukup hedon ya, cukup yang apa-apa, mereka pokoknya yang asik, yang keren, nah mereka mau berkumpul. Nah, saya rasa untuk PR ke depannya itu bagaimana mengemas, kalau misalnya calon, bagaimana calon ini mampu mengemas dirinya yang itu tadi masuk kategori milenial, dia asik kah atau apa, tapi mengemas proyeknya nanti bakalan dengan seasik apa, bakalan seperti apa. Karena saya rasa kalau misalnya masih mengandalkan yang lama-lama, itu kita ketinggalan zaman nantinya. Apalagi lihat luka di pemilihan di 2019 ya, banyak ini meninggal ya, KPPS itu. Nah, sangat disayangkan hal itu terjadi.
karena belum tahapan kita belum bercermin menggunakan metode zaman gitu. Bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi saya rasa kalau untuk milenial itu kekurangannya itu kami butuh calon atau mungkin sosialisasi yang asik gitu. Bagaimana memandang politik itu tidak sekaku apa yang disampaikan Abang Jadi kita tadi. memberikan atau menyampaikan sesuatu ini pasti berbeda dengan katakanlah kalangan tua atau anak-anak muda, pasti dengan cara yang berbeda. Sama halnya mungkin kalau sekarang kita sudah memanfaatkan digital dan juga teknologi, dan di mana anak muda sekarang sudah rata-rata sudah memanfaatkan itu, mungkin ini bisa menjadi peluang juga. Nah, kalau dari Ferdinand sendiri melihat untuk di universitas ya, tingkat universitasnya sudah ada demokrasi ya di dalam universitas. Nah, partisipasi dari teman-teman ini seperti apa sebetulnya? Nah, kembali lagi kalau untuk ke partisipasi, saya rasa masih 50-50. Masih ada yang menganggap politik ini mereka menganggap dirinya untuk apatis saja. Tapi ada juga yang menganggap ya udahlah kita terlibat dalam batasan-batasan tertentu. Nah, justru banyak koridor-koridor di dalam universitas itu yang 50%-nya yang menganggap untuk terlibat tadi justru juga dimanfaatkan. Nah, mereka yang sebagai ketua umum ini mulai bangga akan dekat dengan kekuasaan. Nah, itu yang koridor-koridor itu yang menurut saya membuat akhirnya turun ke bawah, politik makin dipandang untuk apatis lagi. Nah, saya rasa untuk teman-teman mahasiswa tetap jaga koridor. Kalau memang mau terlibat, cukup terlibat batas pemilihan. Nah, pilih siapa dengan ini menganalisa calonnya nanti. Nah, yang 50% cukup yang menganggap apatis, cobalah yang 50% ini mengedukasi yang apatis ini, saling berinteraksi untuk menganggap politik ini asik sebenarnya. Oke, gimana nih Bang Sony kalau kita melihat mungkin dari segi mahasiswa sendiri tadi banyak katakanlah 50-50 gitu ya, ada yang menganggap dirinya ini apatis untuk tidak terlibat dalam politik itu sendiri. Nah, ini seperti apa kita Benar, jadi begini, kampus itu kan kalau saya bilang ini adalah kawah candra di muka, dalam artian tempat memang menggodok karakter seseorang, karakter pendidikan seseorang di kampus. Jadi begini, saya pernah juga terlibat di tataran dunia mahasiswa pada waktu itu di pemilihan BEM eksekutif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa pada waktu itu ya. Memang kalau kita lihat, coba kita persenkan berapa persen yang memang mau terlibat atau berapa persen yang mau ikut-ikutan saja. Pasti lebih banyak yang ikut-ikutan saja, ikut arus seperti itu kan. Inilah cerminan sebetulnya. Kampus ini cerminan dari masyarakat sebetulnya. Betul kata Dina tadi, ini kan pernah belajar berdemokrasi, betul. Belajar dalam sistem sebuah negara, tata negara seperti itu kan. Betul, cuma kita di situ kita bisa belajar. Berapa banyak persen yang aktif terlibat, berapa banyak persen yang memang cuma ikut rame ikut aja gitu kayak gitu kan. Pasti lebih banyak yang ikutan aja. Jadi ini artinya evaluasi bersama juga. Oke, baik. Sebelum kita bahas ini kita lanjutkan, kita akan break kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, pemilu di Mata Pemuda. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.